Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara disebut umat Allah. Umat itu jamak dalam arti komunitas. Saudara-saudara tidak bisa tidak harus hidup dalam komunitas, yaitu komunitas umat Allah. Allah mempunyai tujuan mengapa kita harus hidup dalam komunitas umat. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Mazmur 52 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dalam terjemahan TB2. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg orang Edom datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan, hai pejuang, terhadap orang yang dikasihi Allah? Kasih setia Allah ku alami sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan menangkap dan menarik engkau dari dalam kemah, mencabut engkau dari dunia. Maka orang-orang benar terkejut lalu menertawakan dia. Inilah orang yang tidak menjadikan Allah tempat perlindungannya, hanya bersandar pada kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau telah bertindak. Aku berharap pada namamu, sebab engkau baik di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, barangkali kalau memakai istilah sekarang namanya post-power syndrome. Post-power syndrome adalah kondisi psikologis yang dialami seseorang setelah kehilangan kekuasaan atau jabatan yang menyebabkan penurunan harga diri, perasaan kosong, dan kesulitan menerima perubahan. Tetapi bukan hanya orang yang usianya lanjut, orang muda bisa seperti ini. Bukan hanya kesulitan menerima perubahan, tetapi justru orang yang post-power syndrome menjadi jahat dengan menghalalkan segala cara supaya kekuasaan atau jabatan itu tidak berpindah tangan. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Raja Saul. Mazmur 52 ini dilatar belakangi oleh kisah Raja Saul yang sangat marah kepada para pegawainya karena Raja Saul menduga pegawainya itu lebih mendukung Daud dan menduga para pegawainya itu sepakat melawan Saul. Nah, kalau sudah kayak gini, kaca ya saudara ya, curiga melulu. Di tengah-tengah kecurigaan dari pihak Raja Saul, rupanya seorang yang bernama Doeg, itu orang Edom, mengambil kesempatan untuk membocorkan keberadaan Daud di rumah Imam Ahimelek kepada Saul. Akibatnya, Saul marah sekali dan mempersalahkan Imam Ahimelek dan menyuruh Doeg yang melaporkan tadi untuk membunuh Ahimelek dan seluruh keluarganya serta para imam di Nob. Akibatnya, dalam satu hari itu 85 orang imam terbunuh. Dalam Mazmur ini, Daud mengajarkan bahwa yang pertama, ia memiliki keyakinan yang teguh dalam segala situasi, baik tentang dirinya di hadapan Allah maupun siapa Allah bagi dirinya.
Daud memahami realita kehidupan meskipun ia mengalami kasih Allah sepanjang waktu, ia tetap tidak terbebas dari berbagai masalah dan persoalan hidup. Yang kedua, Daud yakin bahwa Allah sendiri akan menghukum orang fasik dan mereka akan binasa. Dengan membunuh para imam di Nob, Saul mengira dirinya aman dari orang-orang yang dianggapnya menentang dirinya. Baik Doeg maupun Saul lebih memilih rancangan kejahatan daripada kebaikan. Namun demikian, pada akhir hidupnya Saul itu menjatuhkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Sebaliknya, Daud naik tahta dan tetap kokoh sebagai bukti kasih Allah terhadap janji-janjinya. Yang ketiga, Daud hidup bersandar kepada Allah dan percaya akan kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia menggambarkan dirinya seperti pohon zaitun yang menghijau di rumah Allah, yang melambangkan kehidupan yang tertanam, berakar, terpancang, dan tumbuh subur di dalam naungan kasih Allah. Tekanan dan ancaman dari orang fasik yang dialami Saul mungkin juga kita bisa alami. Jangan putus asa, jangan menyerah. Melihat orang fasik seolah-olah berjaya. Percayalah, pada waktunya orang-orang fasik yang seolah-olah berjaya itu akan binasa. Dan percayalah, orang fasik pasti akan dihancurkan, dihukum dan menerima keadilan dari Allah. Tetapi orang yang dikasihi Allah akan seperti pohon zaitun yang menghijau dan tumbuh subur, hidup bersama Allah dalam perlindungannya. Tuhan Yesus memberkati.